Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nurpasya, NPM 22 dari kelas B. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester saya, mata kuliah logika, yang didoseni oleh Bapak Alfi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang distribusi term, oposisi, dan juga silogisme kategorik. Baik, yang pertama yaitu distribusi term. Apa sih distribusi term? Distribusi atau penyebaran merupakan kata yang terikat dengan bayangan tertentu secara ekstensi dasar. Distribusi berhubungan erat dengan pembahasan denotasi term subjek dan term predikat. Terutama term predikat, apakah ia merangkum seluruh golongannya atau hanya sebagian saja. Nah, istilah yang perlu kita ketahui dalam distribusi yaitu ada dua, yaitu tertebar dan tak tertebar. Tertebar yaitu di mana predikat dan subjek mencakup seluruh denotasinya. Sedangkan tak tertebar yaitu di mana predikat dan subjek tidak mencakup seluruh denotasinya. Sebelum masuk ke distribusi term, kita juga harus mengingat kembali tentang proposisi. Nah, proposisi itu ada 4, yaitu proposisi A, proposisi E, proposisi I, dan proposisi O. Proposisi A atau universal positif, di mana rumusnya adalah semua S adalah P, dan proposisi E yang merupakan universal negatif dengan rumus semua S bukan P. Proposisi I yaitu partikular positif dengan rumusnya sebagian S adalah P. Dan yang terakhir proposisi O yaitu partikular negatif yaitu sebagian S bukan P. Contoh yang pertama yaitu pada proposisi A, yaitu universal positif. Semua manusia berbudaya. Manusia di sini yaitu merupakan subjeknya dan berbudayanya merupakan predikat. Pada kalimat ini semua manusia berbudaya yaitu subjek dan predikatnya tertebar kedua-duanya. Mengapa demikian? Karena di sini sudah jelas bahwa semua manusia mencakup seluruh manusia sudah pasti berbudaya. Jadi sama manusia sama dengan budaya. Nah, dengan subjek tertebar dan predikat tertebar itu merupakan itu masuk ke diagram 1, di mana subjek tertebar dan predikat tertebar. Untuk contoh yang kedua, yaitu semua kucing adalah lucu. Kucing di sini sebagai subjek, lucu sebagai predikat. Subjeknya di sini tertebar. Mengapa tertebar? Karena mencakup semua kucing. Semua kucing di sini baik kucing Anggora atau kucing Persia. Nah, jadi subjeknya tertebar. Sementara lucu, predikat tidak tertebar karena yang lucu itu bukan hanya kucing saja. Nah, dengan subjek tertebar dan predikat tak tertebar, itu masuk ke dalam diagram 2. Selanjutnya, proposisi I, yaitu partikular positif. Di sini saya mencontohkan dengan kalimat, sebagian mahasiswa adalah malas. Mahasiswa di sini merupakan subjek, dan malasnya merupakan predikat. Nah, pada proposisi I ini, subjek dan predikat tidak tertebar. Mengapa demikian? Karena sudah jelas di sini sebagian mahasiswa. Sebagian mahasiswa. Jadi hanya sebagian. Jadi tidak tertebar. Dan predikatnya malas juga tidak tertebar. Mengapa demikian? Karena yang malas itu bukan hanya mahasiswa. Dengan subjek tak tertebar dan predikat tak tertebar berarti masuk ke diagram 3. Bisa kita lihat dengan sama yaitu diagram Venn diagram 3-nya. Selanjutnya pada proposisi E, universal negatif. Di sini kalimatnya semua kenari bukan kucing. Kenari di sini sebagai subjek dan kucingnya sebagai predikat. Subjek dan predikat pada proposisi E ini kedua-duanya tertebar. Mengapa demikian? Karena di sini sudah jelas bahwasanya semua kenari. Jadi ini tertebar subjeknya. Kucing juga sebagai predikat tertebar karena sudah jelas bahwa
kucing itu bukan kenari dan kenari juga bukan kucing. Jadi di sini predikatnya tertebar. Nah, dengan subjek tertebar dan predikat tertebar yaitu masuk ke dalam diagram 4. Selanjutnya proposisi O. Contohnya yaitu sebagian mahasiswa tidak malas. Nah, mahasiswa di sini merupakan subjek dan malasnya sebagai predikat. Nah, di mana pada proposisi O ini subjeknya tak tertebar dan predikatnya tertebar. Nah, mari kita buktikan kenapa sih subjeknya tak tertebar sedangkan predikatnya tertebar. Di sini sudah jelas dalam kalimat ini sebagian mahasiswa, berarti hanya mencakup sebagian saja. Jadi subjeknya tak tertebar. Terus predikatnya malas merupakan tertebar. Tidak malas merupakan tertebar. Mengapa demikian? Karena bisa jadi manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, untuk proposisi O ini dengan subjek tak tertebar dan predikat tertebar, dia masuk ke dalam diagram 5. Yang mana diagram 5 ini subjek tidak tertebar dan predikat tertebar. Nah, jadi untuk kesimpulannya, penyebaran dalam term subjek dan predikat yaitu pada proposisi A, subjek tertebar dan predikatnya tidak tertebar. Kemudian pada proposisi I, subjek tak tertebar dan predikat tak tertebar. Pada proposisi E, subjek tertebar dan predikat tertebar. Terus pada proposisi O, subjeknya tak tertebar dan predikatnya tertebar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oposisi. Apa sih oposisi? Oposisi ialah pembenaran dan penyangkalan terhadap yang sama dan terdapat pertentangan. Jadi jika yang satu mengakui dan yang lain menyangkal tentang hal yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat traditional square of opposition, di mana hubungan proposisi A ke proposisi E merupakan kontrari, terus proposisi I ke proposisi O merupakan subkontrari, proposisi A ke proposisi I juga proposisi E ke proposisi O merupakan subaltern, dan proposisi A ke proposisi O juga proposisi E ke proposisi I merupakan hubungan kontradiktori. Hubungan kontrari yaitu perlawanan. Hubungan kontrari sendiri terdapat pada pernyataan A dan E. Seperti ini proposisi A. Jika semua mahasiswa kelas B adalah rajin benar, terus di proposisi E-nya, maka semua mahasiswa kelas B tidak rajin salah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa jika semua mahasiswa kelas B adalah rajin itu benar, maka otomatis semua mahasiswa kelas B tidak rajin itu salah, karena di sini sudah dijelaskan bahwa semua mahasiswa kelas B adalah rajin. Nah, bagaimana jika keterangan ininya dibalik? Jika semua mahasiswa kelas B adalah rajin salah, maka semua mahasiswa kelas B tidak rajin adalah benar. Semua mahasiswa kelas B adalah rajin itu salah. Jadi salah kalau misalnya semua mahasiswa kelas B itu rajin. Maka otomatis semua mahasiswa kelas B tidak rajin itu adalah benar. Lanjut pada hubungan subkontrari atau setengah perlawanan, di mana hubungan subkontrari ini terdapat pada pernyataan proposisi I dan proposisi O. Seperti, nah ini proposisi I-nya, jika sebagian pejabat adalah korupsi benar, terus di proposisi O-nya, maka sebagian pejabat tidak korupsi adalah salah. Nah, sini bisa kita lihat, jika sebagian pejabat adalah korupsi, sebagian pejabat adalah korupsi itu benar, maka otomatis sebagian pejabat tidak korupsi yaitu salah. Nah, bagaimana jika keterangan ini yang dibalik? Jika sebagian pejabat adalah korupsi salah, sebagian pejabatnya korupsi itu salah, maka sebagian pejabat lagi tidak korupsi berarti benar.
Selanjutnya yaitu hubungan kontradiktori atau pertentangan. Nah, hubungan kontradiktori yaitu terdapat pada pernyataan A dan O atau pasangan E dan I. Seperti contohnya ini. Jika semua yang sukses rajin benar, maka sebagian yang sukses tidak rajin adalah salah. Mengapa demikian? Karena di sini sudah jelas pada proposisi A-nya, jika semua yang sukses rajin itu benar, maka sebagian yang sukses tidak rajin salah, karena di sini sudah jelas semua yang sukses itu rajin. Nah, bagaimana jika misalnya keterangan ini benar salahnya dibalik? Jadi, jika semua yang sukses rajin itu salah, maka sebagian yang sukses tidak rajin benar. Sebagian yang sukses tidak rajin benar. Nah, semua yang sukses rajin itu salah, otomatis sebagian yang sukses tidak rajin benar. Lanjut ke hubungan kontradiktori pada pasangan proposisi E dan I. Jika semua mahasiswa kelas A tidak lulus benar, maka sebagian mahasiswa kelas A lulus salah. Karena di sini sudah jelas bahwasanya semua mahasiswa kelas A itu tidak lulus, maka otomatis sebagian mahasiswa kelas A lulus itu salah. Nah, bagaimana nih jika benar salahnya dibalik? Kita lihat ya. Jika semua mahasiswa kelas A tidak lulus itu salah, maka sebagian mahasiswa kelas A lulus benar. Karena di sini semua mahasiswa kelas A tidak lulus itu salah. Jadi otomatis pasti ada sebagian mahasiswa kelas A yang lulus. Lanjut pada hubungan subaltern atau mencakup. Nah, hubungan subaltern ini terdapat pada pernyataan proposisi A dan I atau pada pasangan proposisi E dan O. Contohnya seperti, jika semua dokter adalah rajin benar, maka sebagian dokter adalah rajin benar. Di sini bisa kita lihat, semua dokter adalah rajin, berarti yang rajin itu pasti udah mencakup seluruh dokternya, semua dokternya. Benar. Nah, terus di bawahnya sebagian dokter adalah rajin. Di atas sudah dijelaskan bahwa semua dokter adalah rajin, otomatis sebagiannya juga adalah rajin. Nah, gimana jika yang atasnya salah? Jadi, jika semua dokter adalah rajin itu salah, maka sebagian dokter adalah rajin juga salah. Karena semua dokter adalah rajin, salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang silogisme kategoris. Silogisme merupakan bentuk penyimpulan tidak langsung. Silogisme kategorik adalah silogisme yang semua proposisinya proposisi kategori. Nah, unsur silogisme yaitu ada 3, S, P, dan M. S ini yaitu subjek, P-nya yaitu predikat, M-nya merupakan middle. Struktur silogisme sendiri terdiri dari premis mayor di mana mengandung term mayor dan premis minor mengandung term minor, juga yang terakhir kesimpulan atau konklusi. Nah, hukum-hukum silogisme kategorik. Ada 8 hukum dalam silogisme kategorik, yaitu 1. Apabila salah satu premis partikular, maka kesimpulan harus partikular juga. Yang kedua, apabila salah satu premis negatif, kesimpulan harus negatif juga. Yang ketiga, dari 2 premis yang sama-sama partikular, tidak sah diambil kesimpulan. Yang keempat, dari 2 premis sama-sama negatif, tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Kelima, paling tidak salah satu term penengah harus mencakup. Yang hukum ke-6 yaitu term predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan term predikat pada premisnya. Hukum yang ke-7 yaitu term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis mayor maupun premis minor. Yang ke-8 yaitu silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle. Nah, bentuk-bentuk silogisme ada 4 figur. Yang pertama ini figur 1, di mana term middle pada premis mayor terdapat dalam subjek
dan term middle pada premis minor terdapat dalam predikat. Terus figur 2, term middle-nya terdapat pada predikat. Terus yang ini term middle-nya dalam premis minor terdapat dalam predikat juga. Nah, di figur 3, term middle-nya di premis mayor terdapat dalam term subjek. Sementara di premis minornya, term middle itu terdapat dalam term subjek juga. Dan di figur 4, term middle dalam premis mayor terdapat dalam predikat, dan term middle dalam premis minor terdapat dalam term subjek. Lanjut ke contoh. Nah, premis mayornya semua manusia akan mati, di mana semua manusia akan mati merupakan proposisi A dengan semuanya adalah Q, manusia itu TS, term subjek, akan merupakan kopula, dan matinya term predikat. Nah, terus di sininya Siska adalah manusia. Ini singular partikular. Apabila dianalisis ke dalam 8 hukum, yaitu masuk ke dalam hukum 1, di mana apabila salah satu premis partikular, maka kesimpulan harus partikular juga. Nah, terus di sini juga jika ke dalam hukum 2 itu tidak termasuk karena di sini dua-duanya merupakan positif ya, bukan premisnya kedua-duanya premis positif bukan negatif. Terus yang ketiga, dari dua premis yang sama-sama partikular tidak bisa diambil kesimpulan, itu juga tidak termasuk karena di sini yang singular partikularnya hanya pada kalimat hanya ada satu. Terus yang pada hukum keempat, yaitu dari dua premis yang sama-sama negatif tidak menghasilkan kesimpulan. Jadi tidak termasuk karena pada contoh ini merupakan keduanya positif. Terus yang hukum kelima, paling tidak salah satu term penengah harus mencakup. Nah, di sini mencakup karena term middle ini dari proposisi A pada premis mayor itu sudah tertebar. Nah, untuk hukum ke-6 tentang term predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan term predikat premisnya. Di sini tidak termasuk juga pada hukum ke-7, yaitu term penengah harus bermakna sama baik dalam premis mayor ataupun minor, itu juga tidak termasuk. Terus untuk yang ke-8, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle. Ini juga tidak termasuk karena pada contoh yang ini ketiga term itu sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini premis mayornya adalah semua kambing adalah hewan. Semua kambing adalah hewan ini merupakan proposisi A, di mana di sini semua ini merupakan quantifier, kambing merupakan term subjek, adalah merupakan kopula, hewannya merupakan term middle. Nah, untuk premis minornya yaitu semua anjing adalah hewan. Semua anjing adalah hewan juga ini merupakan proposisi A, di mana semuanya merupakan quantifier, anjing merupakan term subjek, adalah yaitu kopula, hewan ini merupakan term predikat. Nah, sebelum kita mencari konklusinya, kita juga harus menentukan term middle terlebih dahulu. Nah, jadi ini term middle-nya adalah hewan. Nah, untuk konklusinya yaitu ini semua anjing adalah kopula, adalah kambing ini sebagai term predikat. Nah, semua anjing adalah kambing ini merupakan proposisi A, di mana pada contoh ini modusnya yaitu A dan figurnya ya termasuk ke dalam figur 2 ini. Nah, di sini valid karena premis mayor
terdistribusi. Jika dianalisis ke dalam 8 hukum silogisme kategorik, yaitu pada hukum pertama, apabila salah satu premis partikular, maka kesimpulan harus partikular juga, itu tidak termasuk karena di sini tidak terdapat premis partikular. Nah, untuk hukum yang kedua, apabila salah satu premis negatif, maka kesimpulan harus negatif. Nah, di sini juga tidak ada yang negatif ya. Jadi, tidak termasuk pada hukum kedua. Terus pada hukum ketiga, yaitu dari dua premis yang sama-sama partikular, tidak sah diambil kesimpulan. Nah, di sini juga tidak ada yang partikular. Terus pada hukum yang keempat, dari dua premis yang sama-sama negatif tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Ini juga tidak termasuk karena di sini pada contoh ini kedua premis itu positif. Nah, untuk hukum yang kelima, paling tidak salah satu term penengah harus mencakup. Ya, di sini yang mencakup adalah pada premis mayornya, di mana hukum ke-6 merupakan term predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan term predikat pada premisnya. Nah, di sini tidak konsisten karena pada premisnya itu menjelaskan semua anjing adalah hewan. Juga ini ya, semua kambing adalah hewan, sementara di sini adalah semua anjing adalah kambing. Jadi ini tidak konsisten dari konklusinya atau kesimpulannya. Pada hukum ketujuh juga term penengah harus bermakna sama baik dalam premis mayor ataupun premis minor. Ini tidak termasuk juga. Terus yang ke-8, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle. Ini tidak termasuk karena pada contoh ini sudah ada 3 termnya. Contoh selanjutnya yaitu dengan P mayornya, beberapa mahasiswa tidak pandai, yang mana proposisinya adalah proposisi O, di mana beberapa ini merupakan quantifier, mahasiswanya merupakan term subjek, tidaknya merupakan kopula, dan pandainya merupakan term predikat. Selanjutnya, premis minornya yaitu semua mahasiswa adalah terdidik, merupakan proposisi A. Semuanya merupakan quantifier, mahasiswanya merupakan term subjek, adalahnya merupakan kopula, terdidiknya merupakan term predikat. Untuk menentukan konklusi, seperti biasa kita harus mencari term middle-nya terlebih dahulu. Nah, term middle dalam contoh ini yaitu mahasiswa. Untuk subjeknya yaitu terdidik, dan untuk predikatnya yaitu pandai. Jadi untuk konklusinya yaitu beberapa yang terdidik tidak pandai. Nah, pada kalimat ini merupakan proposisi O, dimana jadi hasilnya moodnya yaitu OAO dan merupakan figur 3, dan juga di sini invalid karena tidak ada premis yang terdistribusi. Selanjutnya, apabila dianalisis ke dalam 8 hukum, yaitu termasuk kepada hukum yang pertama. Apabila salah satu premis partikular, maka kesimpulan harus partikular juga. Nah, ini yang partikularnya yaitu O-nya. Jadi kesimpulan di sini juga partikular. Nah, untuk hukum yang kedua juga, apabila salah satu premis negatif, maka kesimpulan harus negatif. Nah, ini O-nya negatif, jadi kesimpulannya menjadi negatif juga. Terus yang ketiga, dari dua premis yang sama-sama partikular, tidak sah diambil kesimpulan. Untuk yang ketiga, yaitu dari dua premis yang sama-sama partikular, tidak sah diambil kesimpulan. Di sini yang partikular hanya O saja, sementara yang A-nya yaitu universal, tidak partikular. Terus yang hukum keempat, dari dua premis yang sama-sama negatif tidak menghasilkan kesimpulan apapun juga, itu tidak termasuk karena di sini yang negatif hanya O saja, tidak keduanya. Terus hukum kelima, paling tidak salah satu term penengah harus mencakup. Di sini tidak ada yang di sini ada yang A tertebar. Nah, selanjutnya hukum kelima, paling tidak
salah satu term penengah harus mencakup. Nah, ini juga masuk karena yang A itu tertebar term penengahnya. Terus yang keenam, term predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan term predikat pada premisnya. Ini juga tidak termasuk. Terus yang hukum ketujuh yaitu term penengah harus bermakna sama baik dalam premis mayor maupun premis minor. Ini tidak termasuk juga. Terus yang kedelapan, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term predikat, term subjek, dan term middle. Nah, ini tidak termasuk karena pada contoh yang tadi itu sudah terdapat 3 term lengkap. Baik, contoh selanjutnya yaitu di sini ada premis mayornya, semua mawar adalah tanaman, yaitu merupakan proposisi A, di mana semuanya adalah quantifier, mawarnya merupakan term subjek, adalahnya kopula, dan tanamannya merupakan term predikat. Kemudian term minornya, semua tanaman butuh air, ini juga merupakan proposisi A. Semuanya adalah quantifier, tanamannya term subjek, butuh airnya term predikat. Sebelum mencari konklusi, kita juga harus menemukan term middle-nya dulu. Term middle pada contoh ini yaitu tanaman. Jadi ini term predikatnya jadi term middle, tanaman term predikat ini jadi term middle, dan tanaman term subjek juga jadi term middle. Nah, kemudian ininya diganti menjadi predikat mawarnya, terus butuh air menjadi subjek. Jadi untuk konklusinya yaitu semua tanaman butuh air. Ini juga merupakan proposisi A. Dan moodnya dari contoh yang ini merupakan A. Kemudian figurnya menjadi figur 4. Ini valid karena premis minornya terdistribusi. Apabila dianalisis ke dalam 8 hukum, yaitu merupakan masuk ke dalam hukum kelima. Yaitu hukum kelima, paling tidak salah satu term penengah harus terdistribusi atau harus mencakup. Karena tadi di premis minornya ada yang terdistribusi. Nah, adapun untuk hukum pertama, apabila salah satu premis partikular, maka kesimpulan harus partikular juga. Pada contoh ini, kedua premis tidak partikular karena kedua premisnya yaitu universal. Terus yang hukum kedua, apabila salah satu premis negatif, maka kesimpulan harus negatif. Itu juga tidak termasuk karena pada contoh ini kedua premis merupakan premis positif. Nah, untuk yang ketiga itu, dari dua premis yang sama-sama partikular tidak sah diambil kesimpulan. Ini juga tidak termasuk karena premis di sini sama-sama universal. Nah, terus yang hukum keempat itu dari dua premis yang sama-sama negatif tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Pada contoh yang ini, kedua premis ini sama-sama positif. Terus yang kelima iya sudah termasuk. Terus hukum keenam, term predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan term predikat pada premisnya, tidak termasuk. Terus term hukum ketujuh yaitu term penengah harus bermakna sama baik dalam premis mayor maupun premis minor. Itu juga tidak termasuk karena sudah bermakna sama. Terus hukum ke-8 yaitu silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle. Ini tidak termasuk karena pada contoh yang tadi, term subjek, term predikat, dan term middle itu sudah ada. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang silogisme kategoris menggunakan peraturan perundang-undangan. Di sini saya menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 6 pada premis mayor, yaitu Presiden ialah orang Indonesia asli. Nah, pada kalimat ini, Presiden ialah orang Indonesia asli merupakan proposisi A. Nah, di mana Presiden ini sendiri merupakan term subjek, ialah, yaitu kopula, dan orang Indonesia asli itu merupakan term predikat. Kemudian pada term premis minornya, sebagian taat hukum ialah orang Indonesia asli. Nah, pada ini, kalimat ini merupakan proposisi I. Sebagiannya yaitu quantifier, taat hukumnya merupakan term subjek, ialah merupakan kopula, orang Indonesia asli merupakan term predikat.
Selanjutnya kita mencari term middle. Term middle-nya pada premis mayor dan minor ini terdapat pada orang Indonesia asli. Orang Indonesia asli ini merupakan term middle. Dan kemudian taat hukum di sini merupakan subjeknya, kemudian presiden merupakan predikat. Jadi untuk konklusinya yaitu sebagian taat hukum ialah presiden, dan ini merupakan proposisi I. Jadi moods-nya dalam contoh ini yaitu moods-nya A, I, I, dan termasuk ke dalam figur 2. Ini invalid karena tidak ada term yang terdistribusi. Apabila dianalisis ke dalam 8 hukum, yaitu termasuk ke dalam hukum pertama, yaitu apabila salah satu premis partikular, maka kesimpulan harus partikular juga. Di sini I merupakan premis partikular, jadi kesimpulannya harus partikular juga. Nah, selanjutnya pada hukum yang kedua, apabila salah satu premis negatif, maka kesimpulan harus negatif. Di sini tidak termasuk karena A dan I merupakan premis yang positif. Kemudian pada hukum yang ketiga, dari kedua premis yang sama-sama partikular, maka tidak sah diambil kesimpulan. Ini tidak termasuk karena A merupakan universal, jadi keduanya tidak partikular. Untuk yang hukum keempat, yaitu dari dua premis yang sama-sama negatif, tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Pada contoh yang ini, salah satu premis itu merupakan premis positif, yaitu A. Kemudian pada hukum yang kelima, yaitu paling tidak salah satu term penengah harus mencakup. Di sini tidak ada yang tercakup, jadi ini tidak termasuk. Terus kemudian hukum yang keenam, yaitu term predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan term predikat pada premisnya. Di sini sudah konsisten term predikatnya. Dan untuk hukum ketujuh, term penengah harus bermakna sama baik dalam premis mayor maupun minor. Ini juga tidak termasuk karena term penengah pada contoh yang ini sudah bermakna sama. Terus yang kedelapan, hukum yang kedelapan itu silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle. Hukum kedelapan ini tidak termasuk karena dalam contoh ini sudah terdapat 3 term tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.